menyalakan semua mikrofonnya supaya tidak ada suara-suara yang masuk yang bisa menjadi feedback dari acara ini gitu ya. Jadi mohon maaf kalau nanti pada saat pelaksanaan semua mikrofon akan saya matikan. Dan makanya nanti kalau misalkan ada yang mau menyampaikan pertanyaan, yang mau menyampaikan pernyataan, boleh di kolom komentar gitu ya. Jadi mikrofon semuanya akan saya matikan, tidak ada yang bisa mengeluarkan suara. Kalau mau menyampaikan pertanyaan ataupun apapun terkait acara ini boleh disampaikan pada kolom komentar ya. Siap Pak. Ya, baik. Mikrofon sudah dimatikan dan insya Allah kita akan segera mulai. Juga nanti rekaman akan saya bagikan nanti setelah acara ini selesai atau besoknya ya setelah render. Jadi besok insya Allah kita akan akan kita bagikan rekamannya, sertifikatnya, serta yang berbagi modulnya juga dan semua yang berhubungan dengan acara ini. Jadi insya Allah besok kita akan bagikan semuanya gitu ya. Mungkin kalau yang suaranya belum terdengar, ada masalah pada device atau ada pada HP-nya, silahkan diatur ulang ya punya device-nya. Nanti kita kalau yang lain soalnya tadi sudah saya tanyakan, alhamdulillah suara sudah jelas. Kalau misalkan di bagian-bagian yang yang jaringannya mungkin stabil, yang device-nya mungkin stabil gitu ya. Jadi kalau yang lain alhamdulillah sudah jelas. Jadi yang memang belum jelas mungkin masih ada hambatan di device-nya atau di jaringannya yang belum stabil ya. Gitu. Karena kalau di tempat saya sih alhamdulillah sudah dimaksimalkan, mikrofon sudah di setting volume semaksimal mungkin, juga sudah noise-nya bisa diminimalisir, jadi insya Allah kalau untuk di tempat kami sudah maksimal. Dan ini jadi berarti materi dikirim ya, materinya insya Allah nanti dikirim ya, seperti yang saya sampaikan bahwa fasilitas dari acara ini adalah sertifikat, modul materi, rekaman, video tutorial ya. Jadi semuanya akan dibagikan ke grup khusus seperti link Zoom ini kan dibagikan ke grup khusus, maka seluruh fasilitas pun nanti akan dibagikan ke grup khusus ya. Jadi semuanya akan diharapkan bisa menyimak grupnya supaya tidak ketinggalan, karena banyak sekali ada beberapa yang mungkin tidak fokus kepada grup, akhirnya malah begitu sudah diselesaikan acaranya malah langsung minta gitu, Pak sertifikatnya belum, Pak materinya belum, padahal semuanya sudah di-share gitu, cuma mungkin karena kurang menyimak grup akhirnya banyak yang tertinggal gitu, ada yang tidak tertinggal, tidak tersampaikan informasinya. Jadi saya harap sengaja saya matikan terlebih dahulu supaya ketika nanti saya bagikan materinya, saya bagikan sertifikatnya, saya bagikan rekamannya tidak tertumpuk dengan chat lain ya, seperti itu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Saya nanti akan share materinya. Bapak Ibu kalau mau screenshot boleh screenshot, mau mencatat boleh sambil mencatat ya. Gitu. Jadi saya akan share screen. Nanti Bapak Ibu silakan sesuai dengan keinginannya, mau dicatat, mau di screenshot, mau diambil fotonya, materinya boleh ya, diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan agenda yang sudah direncanakan beberapa pekan ke belakang, yang alhamdulillah kita bisa laksanakan sesuai dengan waktu, sesuai dengan kondisi, di mana Allah berikan kesempatan kita dengan keadaan yang sehat walafiat, dengan keadaan yang lancar dalam berbagai macam hal, dan mudah-mudahan keadaan inilah yang kita dapatkan sampai akhir acara ini dan seterusnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam dan biasa terlaksana kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya yang mudah-mudahan membersamai beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kita berharap seperti itu, kita sekarang sedang melaksanakan salah satu syariatnya, yaitu menjalankan metode pengobatan yang beliau
sampaikan, yaitu metode pengobatan tibun nabawi. Dan pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas adalah bekam. Tapi sebelum kita menginjak kepada bekam, maka kita akan bahas dulu tentang bagaimana cara mendiagnosa sebelum melakukan pembekaman. Karena tidak jarang kita berharap pasien-pasien kita, klien-klien kita itu mendapat kesembuhan dengan wasilah kita melakukan pembekaman yang tepat. Nah, itu bisa memberikan ketepatan dalam melakukan terapi kita, maka diagnosa adalah poin penting. Oleh karena itu, insya Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang diagnosa pra-bekam. Dan saya akan share screen-nya, sekaligus saya akan record supaya nanti bisa Anda digunakan bahan untuk murajaah. Ya. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti yang sudah kita rencanakan bahwa kesempatan malam hari ini adalah tentang diagnosa pra-bekam, ya. Tentang diagnosa pra-bekam, maka kita akan membahas bagaimana cara kita mendiagnosa sebelum kita melakukan proses pembekaman. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu simak sebaik-baiknya, semaksimal mungkin apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dari apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Diagnosa pra-bekam kita mengacu kepada kaidah pengobatan, ya, yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama, bahwa diagnosa adalah sesuatu yang sangat urgent, ya, merupakan sesuatu yang sangat urgent. Dan jadi diagnosa itu adalah sesuatu yang sangat urgent. Kalau kita tidak bisa melakukan diagnosa, maka potensi kesembuhan itu tidak akan kita dapatkan. Karena ketika salah diagnosa, maka otomatis akan mendapatkan salah penanganan. Contoh, ketika ada orang yang terkena saraf kejepit, karena kita sebagai seorang pelatih bekam, maka kita lakukan pembekaman. Apa yang terjadi? Kecil kemungkinan kita akan mendapatkan kesembuhan, potensi kesembuhan dari orang tersebut. Karena orang yang mendapatkan orang yang mendapatkan penderitaan atau penyakit saraf kejepit itu bukan dengan bekam, tapi dengan metode pemijatan tulang belakang. Ada yang namanya Zamatera, ada yang namanya Yumeho, ada yang namanya PTB, ada yang namanya PAD, ya. Itu untuk kesembuhan, ada untuk saraf kejepit. Tapi karena kita merasa bahwa dengan bekam adalah metode pengobatan yang dicobakan oleh Rasulullah dan menganggap bahwa bekam adalah metode pengobatan terbaik, maka kita melakukan langsung terapi bekam. Maka apa yang didapatkan? Ya, memang tidak ada efek negatif, tapi efek kesembuhan tidak didapatkan juga karena bukan terapi yang tepat. Oleh karena itu, sebagai seorang terapis, kita perlu bisa melakukan diagnosa supaya kita bisa melakukan penanganan yang tepat. Itu yang pertama, ya. Karena seorang terapis itu perlu menguasai ilmu diagnosa sebagai bentuk urgensi kita. Kita sebagai seorang terapis memiliki urgensitas bahwa kita harus melakukan diagnosa, karena ketika salah diagnosa otomatis salah penanganannya. Dan ketika salah penanganannya, maka potensi kesembuhan akan kecil, peluang yang didapatkan. Karena syarat kesembuhan ada 3. Yang pertama tepat diagnosa, yang kedua tepat obat atau pengobatan, yang ketiga diizinkan oleh Allah. Kenapa diizinkan oleh Allah disimpan di terakhir? Karena kalau tanpa diagnosa yang tepat, tanpa pengobatan yang tepat, maka kecil kemungkinan Allah mengizinkan seseorang mendapatkan kesembuhan. Bukan tidak mungkin, ya, tapi kecil kemungkinan Allah memberikan izin seseorang mendapatkan kesembuhan ketika diagnosanya salah, ketika penanganannya pun salah. Gitu, ya. Maka bagi orang tadi kita perlu bisa melakukan diagnosa yang tepat. Nah, dalam diagnosa kita akan mengenal 2 hal. Yang pertama diagnosa fisik, yang kedua diagnosa non fisik. Ini dua-duanya sangat diperlukan dalam terapi tibun nabawi, baik itu terapi bekam, terapi ruqyah dan sebagainya. Ini sangat diperlukan karena sebagai seorang terapi tibun nabawi, kita itu